Oke, di video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal persamaan trigonometri. Tapi sebelum kita lanjut atau masuk ke pembahasannya, kalian bisa catat dulu beberapa identitas fungsi trigonometri berikut ya. Identitas fungsi ini nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal latihan. Nah, kalian boleh catat sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, kita masuk ke soal nomor 1. Jika diketahui sudut A itu antara 0 sampai 90, kemudian tangan A sama dengan 5/11, maka nilai dari cos A sama dengan, nah untuk soal seperti ini kita langsung buat segitiga siku ya. Kita buat segitiga siku, sudut A di sini. Ini anggap segitiga siku. Nah, karena tangan itu sisi depan dibagi sisi samping, berarti sisi depannya di sini 5, kemudian sisi sampingnya akar 11 ya. Yang ditanyakan cos A, berarti kita harus cari dulu sisi miringnya. Kita anggap sisi miringnya itu sama dengan X ya, kita cari menggunakan Pitagoras. Berarti X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah akar 11 kuadrat ya. 5 kuadrat itu 25 ditambah akar 11 dipangkatkan 2 itu sama dengan 11, sama dengan 25 tambah 11 itu 36. Berarti nilai X sama dengan akar 36, itu sama dengan 6. Kita agak taruh di sini, di sisi miringnya sisinya 6. Nah, yang ditanyakan tentukan nilai cos A. Cos A itu sama dengan samping miring, berarti sisi sampingnya itu akar 11, sisi miringnya 6. Nah, jawaban dari cos A sama dengan akar 11/6, atau jawabannya di sini yang pilihan C. Kita lanjut soal nomor 2. Nilai dari sin X per cos X dibagi cot X. Berarti ini sama dengan gini ya, sin X cos X dibagi cot X itu sama dengan cos per sin. Tulis cos X per sin X. Ini sama dengan ya, sama dengan, berarti ini sin X cos X. Kalau misalnya dikali, berarti ini dibalik, ini jadi sin X per cos X. Ini bisa kita coret karena sudah perkalian, sama dengan sin dikali sin itu sin kuadrat X. Nah, jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 3. Jika theta sudut lancip dan cos theta 3/5, maka nilai sin theta kali tan theta per 2 tan kuadrat theta sama dengan, kita langsung kerjain di sini. Berarti ini sin theta dikali tan theta per 2 tan kuadrat theta. Ini bisa dicoret kuadratnya, sama dengan ini, berarti sin theta dibagi 2 tan theta, seperti ini. Kemudian sama dengan sin theta dibagi, kita ubah dulu tan itu ya, tan itu sin theta per cos theta sama dengan sin theta dikali, kalau misalnya dikali dia dibalik ya, berarti ini jadi cos theta per 2 sin theta. Ini bisa dicoret sinnya. Hasil akhirnya cos theta per 2. Cos theta itu sama dengan, diketahui 3/5 dibagi 2 sama dengan 3/5 dikali 1/2 dibalik ya, karena dikali, sama dengan 3/10. Lanjut soal nomor 4. Jika sudut theta di kuadran keempat dan cos theta itu sama dengan 1/A, maka sin theta sama dengan
Ini sama kita buat langsung segitiga siku-siku ya, sama dengan nomor 1 tadi. Kemudian di sini sudut tetanya. Nah, cos itu samping miring, berarti sampingnya 1, sisi miringnya A. Kita tinggal cari sisi ketiga. Sisi ketiga kita anggap X, berarti X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 1 kuadrat gini, sama dengan A kuadrat dikurang 1. Berarti X sama dengan akar dari A kuadrat dikurang 1. Nah, ini kita sudah dapat nilai X nya atau sisi ketiganya. Yang ditanyakan tentukan nilai dari sin theta. Sin theta sama dengan sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya ini tadi dapat A kuadrat dikurang 1. Sisi miringnya itu A. Karena di kuadran keempat itu yang positif cuma cos, berarti sinnya negatif ya. Jadi jawabannya di sini ada jawabannya. Ini yang D. Jawabannya D. Kita lanjut soal nomor 5. Bentuk yang ekuivalen dengan secant X kali cot X. Ekuivalen itu artinya nilainya sama, senilai ya. Kita cari di sini, berarti secant X dikali cot X sama dengan secant X itu kebalikan dari cos. Jadi 1 per cos X dikali kotangan X itu cos per sin. Ini bisa kita coret cosnya, hasil akhirnya 1 per sin X. Kebalikan dari sin itu cosecant X ya. Jawabannya di sini yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bentuk yang ekuivalen dengan cos X kali cosecant X tambatan X. Ini kita langsung kalikan aja, berarti sini cos X dikali cosecant X. Cosecant X ditambah cos X dikali tan X sama dengan ini jadi cos X. Cosecant itu kebalikan dari sin ditambah cos X. Tan itu sin per cos. Ini bisa kita coret cosnya. Ini sama dengan cos X dikali per sin X itu berarti cos X per sin X ditambah sin X. Cos X per sin X itu kotangan X ditambah sin X. Nah, jawabannya di sini yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Identitas trigonometri yang ekuivalen dengan 1 tambatan kuadrat A per 2 tan A. 1 tambatan kuadrat A ini sama dengan secant kuadrat A ya. Dari mana secant kuadrat A ini? Itu kalian lihat catatan kembali yang di identitas trigonometri ya. Di situ ada. Jadi 1 tambatan kuadrat A itu sama dengan secant kuadrat A dibagi 2 tan A sama dengan, jadi secant itu kebalikan dari cos ya. Kemudian dibagi tan itu sin per cos sama dengan 1 per cos kuadrat A dikali, kalau dikali ini dibalik, ini jadi cos A per 2 sin A. Ini bisa dicoret ya, sama dengan 1 per cos A dikali 2 sin A itu 2 sin A cos A. Jawabannya di sini yang D. Nah, kemudian untuk soal seperti ini tan itu kita bisa gunakan ini ya. Misal tan X sama dengan tan A. Ini bisa kita gunakan X sama dengan A ditambah K dikali 180. Biar lebih cepat kita bisa gunakan cara ini. Kita misalnya masuk ke soalnya. Tan 2X tan
2x dikurang V per 6. V itu sama dengan 180. 180 bagi 6, 30 sama dengan tan 5 per 6 dikali 180 itu 150 ya. Nah, kalau sudah seperti ini sama dengan ini ya di atas, kita bisa gunakan caranya. Berarti 2x kurang 30 ini sama dengan 150 ditambah K dikali 180. Berarti 2x sama dengan negatif 30 pindah ke ruas kanan jadi positif. Ini jadi 180 ya. 180 itu dari 150 tambah 30 ditambah K dikali 180. Berarti nilai X nya sama dengan kedua-duanya dibagi 2. Ini sama dengan 90 ditambah K dikali 90. Nah, tapi jawabannya di sini dalam bentuk V. Gimana cara ngubah derajat ke bentuk V? Kita jadi 90 derajat kalau misalnya mau diubah ke dalam bentuk V itu dikalikan dengan V per 180 sama dengan ini hasilnya 1 per 2 V. Berarti ini 1 per 2 V ditambah K dikali 1 per 2 V. Jawabannya di sini yang D ya. Ini sama kalau misalnya di pilihan ini dia gunakan N, kita gunakan K, tapi sama aja. Kemudian soal selanjutnya, nilai-nilai X yang memenuhi persamaan sin 2x sama dengan 1 per 2 akar 3. Ini pakai batasnya itu antara 0 sampai 360. Kita cari sin, berarti sin 2x sama dengan 1 per 2 akar 3 itu sin 60 ya. Sin 60. Berarti kita dapat nilai 2x itu antara 2 ya. 60 tambah K dikali 360 atau 180 dikurang 60 ditambah K dikali 360. Nah, kita gunakan yang pertama dulu. 2x sama dengan 60 ditambah K dikali 360. X nya sama dengan kedua-duanya dibagikan 2, ini jadi 30 ditambah K dikali 180. Berapa saja yang memenuhi nilai X nya? Kita lihat kalau untuk K nya 1, untuk K sama dengan 1, untuk K sama dengan 0 pertama ya. Untuk K sama dengan 0 kita dapat itu 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, 180 tambah 30, 210. Untuk K sama dengan 2, 360 tambah 30, 390, tidak memenuhi ya. Karena batasnya sampai 360 aja. Jadi ini selesai sampai di sini untuk yang bagian awal 30 dan 210. Kemudian yang kedua, 2x sama dengan 180 dikurang 60, ini 120 ditambah K dikali 360. Berarti nilai X nya sama dengan kedua-duanya dibagi 2, ini 120 bagi 2 itu 60, 360 dibagi 2 180. Ini juga sama. Untuk K nya sama dengan 0, ini 60. Untuk K sama dengan 1, 180 tambah 60 itu 240. Untuk K sama dengan 2, 360 tambah 60, 420, melebihi ya. Jadi jawabannya 30, 60, 210 dan 240. Di sini berarti jawabannya tuh yang A. Kita ke soal selanjutnya. Himpunan penyelesaian dari tan X tambah 60 sama dengan negatif sepertiga akar 3. Untuk batas X dari 0 sampai 360. Nah, di sini kita tulis dulu, berarti tan X ditambah 60 sama dengan negatif 1/3 akar 3. Kita lihat 1/3 akar 3 nya aja. Tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3?
itu tan 30. Jadi kita tulis saja dulu di sini tan 30. Ini cara mau nyarinya gini ya, tan 30 itu 1/3 akar 3, tapi di sini kan hasilnya itu negatif ya. Nah, yang tan negatif itu berada di kuadran kedua dan kuadran keempat. Ini kita ambil yang di kuadran kedua aja. Kita ambil yang di kuadran kedua. Nah, berapa sudutnya? Dari sini hitungnya. Itu 150. Dapatnya dari 180 dikurang 30. Berarti ini sama dengan tan 150. Nah, kalau sudah seperti ini kita gunakan cara sama seperti soal yang sebelumnya ya. Kalau tan itu berarti X tambah 60 sama dengan 150 ditambah K dikali 180. Berarti nilai X sama dengan 60 pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif ya. 150 kurang 60 itu sama dengan 90 ditambah K dikali 180. Nah, berapa nilai X nya? Untuk K sama dengan 0 ini dapat 90. Untuk K sama dengan 1, 180 tambah 90 270. Untuk K sama dengan 2, 360 tambah 90 itu 450, melebihi 360 ya. Jadi jawaban yang kita ambil ini aja 290 dan 270 itu jawabannya yang Oke, soal selanjutnya persamaan sin X kurang tan X sama dengan 0 dengan batas X itu dari 0 sampai 360. Nah, yang ditanyakan di sini tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lihat di sini. Pertama itu kita tulis berarti di sini sin X dikurang tan X itu sama dengan sin X per cos X ya, sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan penyebutnya, karena penyebutnya di sini cos X, kedua ruas kita kalikan dengan cos X. Berarti ini jadi sin X cos X dikurang sin X per cos X dikali cos X itu sama dengan sin X sama dengan 0 dikali cos X sama dengan 0. Nah, karena sama-sama ada sin X nya, kita distributifkan aja. Gunakan sifat distributif, kita keluarkan sin X nya, ini jadi sin X dalam kurung ini cos X dikurang 1 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita sudah dapat hasilnya, berarti di sini sin X sama dengan 0 atau cos X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita cari nilai sin X nya. Sin X itu sin X sama dengan sin berapa yang hasilnya 0, itu sin 0 derajat ya. Berarti kita dapat nilai X nya ada 2, 0 derajat ditambah K dikali 360. Dan 180 kurang 0 itu 180 ditambah K dikali 360. Berarti nilai X nya sama dengan yang pertama kita ambil yang 0 ditambah K dikali 360 yang ini ya. Untuk K nya sama dengan 0, ini hasilnya 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, 360 tambah 0, 360. Untuk K sama dengan 2, 360 kali 2 itu 720 tambah 0, itu melebihi batas ya, jadi nggak memenuhi. Kemudian untuk yang kedua, yang 180 ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, dia 180. Untuk K sama dengan 1, 360 ditambah 180 itu 540, juga tidak memenuhi ya. Berarti untuk yang sin X, nilai X nya tuh 0, 360 dan 180. Kemudian untuk yang nilai cos X sama dengan 1 ya.
cos X sama dengan cos berapa yang hasilnya 1? Ini cos 0 ya. Hasilnya 1 berarti nilai X di sini ada 2 juga. 0 ditambah K dikali 360, dan 360 kurang 0 itu 360 ditambah K dikali 360. Nah, berarti nilai X nya sama dengan, untuk yang di atas ya, kalau misalnya K nya 0, ini juga dapat 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, 360 tambah 0 360. Untuk K sama dengan 2, 360 kali 2 720 tambah 0 itu 720. Jadi memenuhi apa? Tidak memenuhi batasnya ya, melebihi. Jadi tidak memenuhi. Kemudian yang di bawah, yang bagian bawah yang 360 ditambah K dikali 360. Untuk K nya sama dengan 0, di hasilnya 360. Untuk K sama dengan 1, 720. Jadi tidak memenuhi juga. Jadi untuk yang nilai cos X, itu X nya sama dengan 0 dan 360 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya dari kedua ini, kesimpulan berarti 0, 180 dan 360. Itu jawabannya yang C ya. Nah, silakan dicatat dan jangan lupa subscribe.